ini ya, kalau hijrah itu ya, itu berarti Rasulullah itu sudah antara Nabi Rasul itu apakah ada kan kalau Nabi kan kita tahu banyak ya, Rasul itu kan itu apa ya pada saat Rasulullah itu sudah menyebarkan agama Islam itu berarti dia Rasulullah itu sudah sebagai Rasul ya, masih Nabi itu gimana? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pertama kali itu turun wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, itu sudah sah menjadi nabi dan rasul. Karena sejak saat itu Nabi pun sudah mulai dakwah, sudah mulai ngajak istrinya, kemudian ngajak orang lain, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari anak-anak itu ada Ali bin Abi Thalib, kemudian dari budak itu ada Bilal bin Rabah, itu sudah ngajak. Artinya apa? Bahwasanya Nabi saat itu sudah berstatus sebagai Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu kan dia mendapatkan wahyu, tetapi tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Tapi saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi tidak berselang lama setelah Iqra, itu kemudian perintah untuk berdakwah, yaitu ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir. Jadi wahai orang-orang yang berselimut, karena Nabi saat itu dalam keadaan takut habis ketemu dengan malaikat Jibril, makhluk yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Ya siapapun pasti mengalami ketakutan. Begitu juga Rasulullah. Ketika ketemu malaikat Jibril pertama kali, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan, perlu pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan istrinya. Istrinya kemudian menyelimuti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menenangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun lagi surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi Nabi disuruh untuk bangun dan kemudian menyampaikan peringatan, menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Ini kata para ulama ahli tafsir adalah SK Nabi untuk berdakwah kepada orang lain. Meskipun tadi Nabi dakwahnya masih terbatas, masih sembunyi. Baru 3 tahun setelah Umar itu masuk Islam, Nabi sudah merasa ada backup, ada kekuatan, baru kemudian Allah menurunkan ayat yang lain, Nabi disuruh untuk dakwah secara terang. Nah, saya kira itu. Mungkin ada lagi? Waktu Umar itu mendengarkan adiknya itu mengaji surat Al-Fatihah itu sebetulnya Al-Quran itu sudah lengkap. Masih baru sepotong-sepotong itu sudah kan ngaji itu gimana? Apakah ya, jadi Quran saat itu belum selesai. Nah, Quran itu kan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi hampir 23 tahun. Sejak dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan ayat yang terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, yaitu Al-Maidah ayat 3. Nah, terus gimana kalau membaca Qur'annya? Setiap kali Qur'an atau ayat itu turun, itu Nabi menyampaikan bahwa ayat ini masuk ke dalam surat ini. Ayat ini masuk dalam surat ini. Sehingga para sahabat itu ya paham, oh surat ini isinya ini. Memang pasti lebih susah dibandingkan dengan kita. Karena apa? Ngurutkan ayat yang tadi
yang mungkin ayat yang baru turun dari Allah melalui malaikat Jibril harus diurutkan dengan tadi ayat-ayat yang sudah lama turun. Ini kan pasti akan lebih susah lagi mengingatnya. Tapi berkat kemudian Quran itu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijaga oleh para sahabat dengan dua cara sahabat. Yang cara pertama adalah dengan cara menghafalkan. Jadi setiap kali turun itu sahabat pasti menghafalkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau ada sahabat yang kemudian secara hafalan itu lemah, disuruh untuk menulis. Jadi ayat kemudian turun ditulis oleh para sahabat. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit binatang yang sudah disamak untuk nulis, ada yang di bebatuan-batuan, ada yang di kulit tulang-tulang sapi. Itu semuanya para sahabat nulisnya di situ. Ya kita nggak bisa bayangkan ayat yang begitu banyak ditulis dengan banyak media, kemudian mau disatukan ini kalau nggak ada media tadi yang pertama yaitu hafalan, ini pasti akan kesusahan. Makanya ketika ada usul untuk mengkodifikasikan Quran, jadi ngumpulkan sekian banyak dari media-media yang ditulis di situ ada Qur'annya, mau ditulis ulang. Itu sahabat Umar sampai mengatakan, wallahi demi Allah, saya kalau disuruh untuk memindahkan gunung itu lebih aku senangi daripada untuk mengkodifikasikan Quran. Karena apa? Saking beratnya tugas dan tanggung jawab itu. Coba bayangkan mengumpulkan dari sekian ratus kepingan-kepingan, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang dari tulang, kemudian ditulis ulang. Nah, untungnya ada hafalan dari para sahabat. Jadi hafalan tadi kemudian dicocokkan dengan ini ada ayat ini masuknya ke ayat ini. Secara hafalan itu akhirnya kemudian berhasil dikodifikasikan. Di zaman Umar itu ada 4 mushaf, di zaman Utsman itu kemudian digandakan menjadi 6 mushaf, dibagikan ke kota-kota besar zaman itu yang sudah berada di dalam kekuasaan Islam untuk dijadikan sebagai rujukan. Supaya apa? Supaya Qur'annya umat Islam itu ada standarnya. Kalau enggak begitu itu pasti susah, enggak ada standarnya. Orang sana standarnya kayak gini, orang sini standarnya kayak gini. Apalagi dulu Quran itu belum ada harokatnya, belum ada titiknya, belum ada tanda bacanya. Semakin susah lagi. Wong tadi aja sudah luar biasa susah, apalagi belum ada tanda bacanya, belum ada titiknya. Bedakan antara ba dengan ta juga nggak bisa. Makanya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai dengan zaman kita Quran itu sudah begitu mudahnya. Misalnya ada Quran tajwid. Ketika kita mau membaca Quran dengan tajwidnya jadi mudah. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang harus berdengung, mana yang harus dibaca jelas, mana yang panjangnya itu 1 harokat atau 2 harokat, mana yang tidak dibaca panjang. Nah, ini kan mudah. Atau sekarang juga tambah mudah lagi. Misalnya kita membaca 1 ayat itu kan tidak boleh tanafus. Tanafus itu memotong ayat atau mengambil nafas di tengah-tengah ayat. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ngambil nafas di tengah-tengah baca ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya tanafus. Apalagi kalau ayat-ayat yang panjang, itu kan seringkali tanafus. Nah, kita ada Quran yang memudahkan kita.
Kita boleh berhenti baca di tengah-tengah ayat, tapi kemudian mengulangi lagi dari kata yang paling dekat, sambung lagi. Nanti berhenti lagi nggak apa-apa. Nanti ngambil lagi di kata yang paling dekat, sambung lagi. Sehingga apa? Satu ayat itu dibaca dalam satu tarikan nafas atau dalam satu pemaknaan yang jelas. Ini kan sudah mudah sekali. Zaman dulu, zaman Rasulullah nggak ada seperti itu. Makanya tadi ketika ayat itu turun, Nabi langsung menyampaikan, ayat ini masuk ke dalam surat ini. Ayat ini masuk ke dalam surat ini. Sehingga para sahabat yang menghafalkan, ketika menghafalkan ada tambahan ayat dalam satu surat, ya berarti itu harus ditambahkan. Itu ditambahkan terus begitu. Dan Nabi SAW juga punya katib khusus atau tim sekretaris khusus yang Nabi itu percaya kepada Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya Rasulullah. Jadi ketika Nabi SAW itu kemudian menyampaikan ayat yang baru ditulis, sehingga tidak lupa. Kemudian dicocokkan antara hafalan dengan tadi tulisan-tulisan yang berserakan di mana-mana. Ada yang di batu, ada yang di tulang unta, ada yang di kulit unta, ada yang di pelepah-pelepah kurma. Semuanya tes lagi dengan hafalan para sahabat. Oh, ini masuk ke ayat ini. Oh, ini masuk ke surat ini. Sehingga lengkap semuanya. Sampai kemudian sampai sekarang Quran itu ada 30 juz dengan 114 surah. Itu sudah secara tauqifi. Memang itu yang mengarahkan langsung Rasulullah SAW. Ada lagi mungkin? Mungkin. Arab gundul itu adalah tulisan Arab yang tanpa harokat. Jadi misalnya kita nulis Fatihah itu tanpa adanya harokat, fathah, kasroh, dhamma, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin atau sukun. Itu namanya Arab gundul, istilah yang kita kenal. Gitu. Kalau Arab pegon itu adalah tulisan bahasa kita, apakah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi ditulis dengan huruf Arab. Itu namanya Arab pegon. Dan dulu para ulama itu luar biasa. Meskipun itu bahasanya itu dengan bahasa kita atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dulu pakainya bahasa Jawa. Misalnya dengan bahasa Jawa, utawi, iki, iku, itu ditulis dengan pakai bahasa Arab. Para ulama di dalam nulis surat atau nulis apapun, penjelasan atau khutbah atau apa itu juga ditulis dengan pakai bahasa Arab. Tulisannya Arab, tapi bahasanya Jawa atau Indonesia atau bahasa Melayu. Kenapa? Karena tulisan Arab itu tulisan yang barokah. Barokahnya gimana? Kata Nabi SAW, Nabi kan mengajarkan setiap apapun itu hendaknya dimulai dari sebelah kanan. Tulisan Arab kalau mulai sebelah mana, Bu? Kalau nulis dari kanan dulu. Kalau bahasa Indonesia nulisnya dari kiri. Berkah mana? Iya, berkah yang kanan. Itu diantara sirriyahnya. Kenapa para ulama itu nggak mau nulis dengan tulisan Latin atau tulisan yang gedrik itu, tapi nulisnya dengan tetap pakai bahasa Arab atau huruf hijaiyah. Karena tadi nulis dari kanan itu adalah sesuatu yang barokah, ittiba' lir Rasul. Karena Nabi SAW itu apapun itu selalu dimulai dari arah kanan, dari bagian kanan. Misalnya Nabi SAW mengajarkan kita ketika mandi, baik mandi besar maupun mandi biasa, itu Nabi mengajarkan siramlah yang kanan dulu. Wudu juga basuhlah bagian yang kanan dulu, baru yang kiri.
Dalam hal apapun Nabi itu begitu. Pakai sendal, Nabi mendahulukan yang kanan dulu. Kecuali hal yang jelek, misalnya masuk kamar kecil, maka dimulai dengan kiri. Tapi kalau keluar dari kaki kanan. Masuk masjid karena masjid tempat yang baik dengan tangan kanan. Itu Nabi SAW. Makanya sampai kemudian tulisan pun para ulama itu dengan tulisan Arab, meskipun bahasanya itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Nah, ini yang hilang. Khasanah keilmuan ini yang mulai hilang. Kita lebih asik dengan tulisan Latin, meskipun itu barokahnya berkurang. Jadi kalau para ulama dulu, banyak sekali para ulama yang nulis, misalnya Tafsir Al-Ibris itu dikarang oleh Mbah Yai Bisri, bapaknya Ki Mustafa Bisri itu ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Al-Ibris. Itu juga bahasanya bahasa Jawa, ditulis dengan Arab. Dan banyak ulama-ulama dulu, misalnya Mbah Soleh Darat, itu gurunya guru-guru kita, gurunya para ulama-ulama kita, termasuk gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU, juga gurunya Mbah Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Itu orang Semarang yang kuburannya atau makamnya juga di Semarang, di Berkoto. Aslinya Jepara. Itu kitab-kitabnya juga sekarang masih banyak ditulis dengan Arab Pegon. Tulisannya Jawa tapi ditulis dengan Arab. Ini makanya kita mungkin biasakan diri, melatih diri tadi, nulis dengan Arab. Misalnya kita itu pakai sekarang kan banyak, misalnya nulis WA, tulis saja, diketik dengan ketikan Arab, walaupun bahasanya bahasa Indonesia. Saya mau pergi, tulis saja pakai bahasa Arab atau pakai tulisan hijaiyah. Saya berarti pakainya sin dengan ya, saya. Mahu berarti mim ha wawu, mahu. Pergi berarti pakainya fa ro, ronya sukun. Gi itu pakai apa? Biasanya pakai kaf kemudian titik bawah. Kaf ya, pergi. Jadi banyak hal yang menjadi keuntungan atau keberkahan ketika menulis dengan tulisan Arab. Oke, saya kira itu bedanya. Ada lagi, Bu? Cukup ya? Kita lanjutkan dulu. Ini yang masih fase Makkah. Jadi di dalam fase Mekah itu ada dua cara, sirriyah dan jahriyah tadi. Kemudian yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar Mekah yang penyebarannya sudah mulai tadi. Bukan hanya di daerah Mekah saja, tapi sudah mulai keluar. Ditunjukkan Nabi sudah mulai hijrah ke Habasyah. Itu kan juga dalam rangka dakwah juga, mengenalkan Islam ke negeri luar atau ke daerah luar. Nabi SAW hijrah ke Taif, itu juga sudah mulai mengenalkan Islam ke daerah luar. Nabi SAW hijrah ke Yasrib atau yang kita kenal sekarang dengan Madinah, itu juga berarti membawa dakwah Islam ke daerah lain. Nah, ini Nabi SAW sudah mulai kencang. Apalagi setelah Nabi SAW itu di Madinah, itu Nabi sudah banyak mulai dakwah ke berbagai tempat, mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja. Seperti suratnya Nabiullah Muhammad SAW ke Raja Heraklius, itu juga dikirim suratnya ke Raja Heraklius.
dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk hanya mengesahkan Allah, itu sudah dakwah. Jadi dakwah dengan politiknya Rasulullah itu sudah kemana-mana, ke Raja Persia, ke Raja Yunani, itu kirimi surat. Ini dalam tahapan dakwah yang di luar Mekah tadi. Dan ketika Nabi SAW itu berada di Madinah, itu sudah masuk kepada fase Madinah yang banyak Nabi SAW di dalam menerima wahyunya itu sudah banyak mengenai tentang peradaban, tentang hukum-hukum, bagaimana kemudian membangun sebuah peradaban, membangun sebuah politik, dan hukum-hukum dari mulai hukum yang sifatnya privasi seperti keluarga, hukum di dalam bagaimana mengelola suatu masyarakat. Itu di fase Madinah Al-Quran banyak yang berbicara tentang masalah hukum. Ini karena memang sudah banyak pengikut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu untuk kajian tentang fase Makkah. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau mau ditanyakan, monggo. J. J. Yang hijrah kemana ini? Semuanya. J. 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 Memang semua hijrahnya Rasulullah itu memang semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kondisi-kondisi yang kemudian membelakangi atau melatar belakangi menyebabkan Nabi itu mendapatkan perintah untuk hijrah. Seperti tadi, Nabi diawali dengan pemboikotan dan blokade dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan kaum muslimin. Sehingga Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Hijrah pertama ya tadi ke Habasyah, yang awalnya itu ya sebetulnya dalam rangka untuk mengamankan diri. Mengamankan diri juga sekaligus untuk membawa dakwah, membawa misi, membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling penting itu ya sebetulnya dalam rangka menyelamatkan diri tadi. Menyelamatkan diri, tapi setelah di sana ternyata dalam keadaan yang hampir tidak ada perubahan, meskipun diterima dengan baik, tapi kan kondisi politik dalam negeri di Habasyah sendiri malah tidak aman, karena seolah-olah rajanya itu mengayomi atau mendukung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadi pergolakan politik. Ya kalau di kita mungkin di demo begitulah. Akhirnya karena pergolakan politik, Nabi sebagai tamu kan rasanya nggak elok. Akhirnya beliau kemudian pamit dan hijrah ke Thaif. Hijrah ke Thaif yang tadi, yang masih saudara saja perlakuan kepada Rasulullah SAW begitu. Akhirnya Nabi kemudian diusir dari Thaif. Nah di Madinah ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga permintaan dari penduduk Yathrib. Karena Nabi kan juga sebelum tenar atau sebelum terkenal menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW itu sudah terkenal menjadi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang amanah. Dan orang-orang Mekah itu sebetulnya tahu persis Nabi itu bagaimana jujurnya, bagaimana amanahnya. Ya dibuktikan ketika Nabi itu masih remaja, usia 13 tahunan. Ketika hampir terjadi konflik besar karena rebutan mau meletakkan Hajar Aswad. Karena apa? Hajar Aswad itu kan sebagai simbol orang yang meletakkan Hajar Aswad atau kelompok yang meletakkan Hajar Aswad itu berarti
kelompok yang hebat atau kelompok yang terpandang. Makanya kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang ada di Mekah ketika Hajar Aswad itu jatuh karena terjadi banjir bandang pada waktu itu, mau diletakkan lagi itu rebutan. Dan kalau nggak ada penengah ini bisa sampai pertumpahan darah. Karena apa? Masing-masing merasa memiliki kuasa, merasa punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad. Makanya kemudian ditunjuklah bahwa orang yang masuk pertama kali Masjidil Haram atau Mekah itulah yang nanti berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, ternyata waktu itu Nabi SAW yang pertama kali masuk. Tapi Nabi SAW yang punya tadi sifat bijak yang luar biasa, meskipun di awal sudah diberikan hak untuk meletakkan batu, tapi beliau memerintahkan untuk menggelar kainnya beliau, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah, kemudian setiap suku itu memegangi dari sudut-sudut kain itu untuk dibawa ke tempat. Ini kan Nabi meskipun diberikan hak istimewa meletakkan Hajar Aswad tapi tidak egois, tapi masih meminta kepada semua pemimpin-pemimpin kabilah untuk bersama-sama membawa Hajar Aswad. Makanya kemudian terkenal luar biasa. Nabi itu sebagai orang yang al-amin, dapat dipercaya, orangnya jujur, orangnya baik. Sehingga sifat-sifat ini terkenal sampai ke manca luar daerah, sampai ke Yasrib, sampai ke Madinah. Makanya kemudian penduduk Madinah itu pengen kalau wilayahnya itu dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya apa? Di sana juga konflik kepentingan antara kelompok itu juga tinggi. Konflik antar daerah itu juga tinggi. Makanya kemudian sepakat, oke, kita cari pemimpin dari luar saja. Katanya di Makkah itu ada orang yang jujur, yang baik. Kita angkat saja jadi pemimpin. Makanya kemudian datang ke Mekah, minta supaya Nabi itu ke Madinah untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga datang ke sana juga luar biasa, disilahkan Nabi Muhammad SAW itu diberikan hak istimewa untuk mengelola apa saja. Tanah-tanah itu disampaikan kepada Nabi. Makanya kemudian disebut sebagai Madinatun Nabi. Karena tanah-tanah itu pokoknya sudah diserahkan kepada Nabi, silahkan Nabi untuk mengelola. Mau diapakan, mau dibagi kepada siapa. Yang awalnya itu kan dibagi ke kaum muhajirin, orang yang ikut hijrah. Tapi karena saking banyaknya itu, daripada ngelola susah, akhirnya udah mereka sepakat dipasrahkan kepada Nabi. Nabi mau apa silahkan. Makanya kemudian disebut sebagai Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Apapun yang mau dilakukan Nabi terserah, pasrah kepada Nabi. Ini luar biasanya mereka. Jadi mereka betul-betul percaya kepada Nabi SAW, memasrahkan dan bahkan mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka. Saya kira. Mereka sudah Muslim ya sebelum Nabi itu diangkat ke situ. Mereka sendiri sudah. Ya, sebagian sudah Muslim. Sebagian sudah Muslim. Itu yang bawa ini ke Madinah itu kan Nabi kan belum sampai sana. Yeah. Mereka sudah banyak yang ada beberapa yang sudah Muslim. Ya. Jadi Mekah itu kan dulu sentralnya untuk ibadah haji. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga kalau mau ibadah juga sebagian ke Mekah. Jadi makanya pertukaran atau mobilitas dari orang-orang dari mana saja itu kan kumpul di Mekah. Sehingga Mekah itu menjadi pusat informasi. Apapun ada yang di Mekah itu tersebar kemana-mana. Termasuk adanya Muhammad yang punya karakteristik, punya sifat itu kok mirip seperti apa yang diterangkan di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Di antaranya satu, sifat Nabi yang terakhir itu adalah yatim. Ternyata Nabi Muhammad juga yatim. Orangnya jujur, tidak pernah berdusta.
kemudian perawakannya begini. Kemudian ada tanda kenabian di punggungnya. Persis, tidak ada yang terlewatkan dari semua tanda-tanda yang dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya orang-orang yang ahlul kitab seperti Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, itu kan ahlul kitab. Meskipun dalam keadaan buta, jadi buta tapi dia paham betul tentang isi kitab-kitab terdahulu. Ketika Khadijah ini konsultasi kepada beliau bahwa suaminya itu Muhammad itu tadi malam terjadi begini-begini, didatangi oleh sosok makhluk yang begini. Itu Waraqah bin Naufal langsung nebak, ini bukan jin yang datang ke suamimu. Yang datang kepada Muhammad bukan jin. Jadi bukan kesurupan, tapi yang datang itu adalah makhluk yang datang kepada Musa alaihissalatu wassalam, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Waraqah menyampaikan bahwasanya ini suamimu nanti akan diusir oleh kaumnya. Ini sudah diprediksi. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, apakah saya nanti akan terusir dari tempat ini? Maka jawab Waraqah, ya, engkau pasti akan terusir. Karena siapapun yang membawa risalah kenabian pasti akan terusir dari kampung halamannya. Ini kata Waraqah. Karena memang itu sudah menjadi seperti rumus paten. Siapapun yang membawa risalah kenabian itu pasti terusir dari kampung halamannya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka Waraqah itu kemudian pasang badan. Andai kata saat itu saya masih hidup, maka pasti aku orang yang pertama akan membela kamu. Aku yang pertama yang paling membela Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, itu selang berapa lama Waraqah meninggal dunia karena memang usianya yang sudah sepuh. Tapi itu yang diprediksikan dalam kitab Injil, Zabur dan Taurat persis seperti apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Ini saya kira itu dalam Waraqah. Ya, jadi Waraqah itu dalam hatinya itu punya keimanan bahwa ini betul-betul nabi dan rasul. Ya, karena Waraqah itu punya keyakinan, percaya bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Karena memang tadi ciri-cirinya tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dari ciri-ciri nabi akhir zaman. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shif'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.